Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Pika Mujipadilah dari SD Negeri Muara Baru 2, Korwil Camdidik, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Ini adalah aksi nyata saya pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, topik bimbingan dan konseling layanan dasar terkait refleksi diri dalam menyikapi murid. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian pada kehidupannya. Terdapat 10 etika kerja, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, kesukarelaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, keterpaduan. Yang kelima, normatif. Yang keenam, responsif. Yang ketujuh, keaktifan. Yang kedelapan, kedinamisan. Yang kesembilan, kemandirian. Dan yang kesepuluh, keahlian. Apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Saya sudah melakukan etika-etika tersebut antara lain: yang pertama, menjaga kerahasiaan informasi tentang diri peserta didik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun permasalahan yang dialami. Yang kedua, keaktifan, berusaha membangkitkan semangat dan motivasi murid dalam menyesuaikan lingkungan. Yang ketiga, kemandirian, mendorong untuk mengenal karakteristik dan lingkungan masing-masing. Etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Yang pertama, dengan etika kesukarelaan, kita dapat mempersilahkan peserta didik untuk mengungkapkan informasi, namun tidak bersifat memaksakan peserta didik dalam mengungkapkan hal yang tidak ingin diungkapkan pada saat memberikan layanan. Yang kedua, dengan etika kemandirian, kita dapat mendorong peserta didik untuk mengenal karakteristik diri dan lingkungan kita masing-masing. Selain itu, melalui kemandirian ini, murid dapat menentukan suatu keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, dengan etika keterpaduan, kita dapat menjalin kerjasama dan kolaborasi bersama dengan sekolah dan pihak lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, dengan etika responsif, kita dapat memberikan tanggapan dan tidak pernah menunda-nunda dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Etika kesukarelaan, kemandirian, keterpaduan, dan responsif yang menjadi kekuatan dalam memberikan layanan dan memberikan motivasi kepada peserta didik agar tidak ragu-ragu dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi ke guru BK ataupun ke wali kelas ataupun ke guru kelasnya. Etika mana yang masih harus saya tingkatkan? Yang pertama, etika kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi dalam hal ini perlu ditingkatkan. Kerahasiaan informasi ini sangat penting untuk tidak menyebarkan hal-hal negatif di lingkungan sekolah. Yang kedua, etika keahlian. Etika ini perlu ditingkatkan secara dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Sebagai guru kelas, saya masih membutuhkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam pelayanan layaknya keahlian pada guru BK. Refleksikan peran Anda saat melakukan layanan BK di satuan pendidikan. Bagaimana peran saya telah membantu peserta didik? Peran saya dalam membantu peserta didik memberikan layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai pembimbing. Sebagai guru kelas, saya membantu murid dalam mengenali diri, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, penyesuaian diri, serta pengembangan potensi dan minat secara optimal. Hal apa yang sudah baik? Hal yang sudah baik saya lakukan sebagai guru kelas adalah membimbing peserta didik dalam mengenali karakteristik diri sendiri, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, penyesuaian diri,
serta mengembangkan potensi dan minat secara optimal. Hal apa yang masih perlu saya tingkatkan? Hal yang perlu saya tingkatkan adalah kolaborasi dengan guru BK dalam praktik konseling, terutama dalam perbaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik sebagai konselor. Saya juga perlu mengikuti beberapa pelatihan layanan BK untuk meningkatkan pengetahuan sehingga dapat memberikan informasi terkait pengembangan potensi dan kebutuhan murid, yaitu sebagai konselor. Peran apa yang akan saya lakukan berikutnya? Saya akan meningkatkan peran saya dan berkolaborasi dengan pihak terkait dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Saya juga akan meningkatkan kualitas peran saya sebagai pengelola program, konselor, konsultasi, dan koordinasi. Kesimpulan yang didapatkan, layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Oleh karena itu, saya akan meningkatkan etika keahlian dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Selain itu, saya juga akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan dalam memberikan layanan bimbingan. Ini ada beberapa umpan balik yang dikemukakan oleh rekan sejawat saya terkait aksi nyata yang telah saya lakukan, yakni pada topik bimbingan dan konseling layanan dasar terkait refleksi diri dalam menyikapi murid. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan pada pelatihan mandiri Platform Merdeka Mengajar, topik bimbingan dan konseling layanan dasar terkait refleksi diri dalam menyikapi murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.